kesediaan Sang Buddha membabarkan Dharma yang telah beliau ketemukan, beliau menyanggupi dengan mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah ya kita bersama-sama sebagai bentuk toleransi beragama kepada saudara-saudara kita yang beragama Muslim atau Islam yang kemarin dan hari ini mereka merayakan hari raya Lebaran atau Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama kita dalam pergaulan ada kekilapan, kesalahan-kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak. Semoga bisa lebur ya, bisa terhapus hari ini ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya. Bapak Ibu pada hari ini adalah umat yang saya anggap merasa beruntung ya, karena tidak mudik ya, uangnya masih utuh ya. Ya, kalau mudik itu biasanya pengeluaran ya banyak ya, mereka ya mudik ke sana kemari ya, sehingga Bapak Ibu ya mungkin karena loyalitas ya pada agama ya, agama Buddha, pas hari Minggu ini Bapak Ibu sekalipun teman-temannya lainnya pada sibuk mudik ya ke sana kemari, namun tetap menjalankan kewajiban Bapak Ibu sebagai umat Buddha, yaitu datang ke wihara pada hari Minggu untuk melakukan puja bakti. Saya katakan demikian karena ada beberapa umat Buddha sendiri ya yang melihat teman-temannya liburan atau cuti itu merasa iri hati ya, merasa iri hati. Kenapa lainnya bisa liburan, bisa keluar kota, kok saya tidak dapat cuti ya. Karena kita umat Buddha ya, nanti mudah-mudahan para karyawan ya wihara ya itu yang beragama Buddha nanti saat hari raya Waisak mendapat cuti ya. Tapi rupanya tidak mungkin ya. Karena justru di saat Waisak itu kita tingkat kesibukan wihara itu semakin tinggi ya, tidak mungkin ya. Maka ada juga pengusaha untuk mengantisipasi agar usahanya tetap jalan, itu kalau menerima karyawan itu bukan karyawannya satu agama, beberapa agama ya, sehingga pas hari-hari libur itu tetap jalan usahanya ya. Demikian pula wihara juga seperti itu, sekalipun ini di wihara ternyata karyawannya juga berasal dari beberapa agama yang berbeda ya. Hari ini pas Idul Fitri yang mendapatkan cuti, mendapat libur yang beragama Muslim ya, yang Buddha tetap masuk ya. Namun kan tidak mungkin gantian toh nanti ya. Di saat Waisak tidak mungkin yang Muslim masuk, yang Buddha libur kan, karena ngurus wihara ya. Itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengangkat ya tema yang berkaitan dengan 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu itu, yaitu tanggal 21 April ya, di mana kita bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini, Hari Emansipasi. Hari Kartini, Hari Emansipasi. Di kalangan umat Buddha juga ada bukti ya, sabda-sabda Buddha ya dalam riwayat kehidupan Sang Buddha. Sang Buddha juga tidak menyepelekan peran dari wanita-wanita atau perempuan-perempuan. Di dalam beberapa sutta, dalam kenyataannya ya bisa kita baca, kita telusuri, kita lihat, ternyata Sang Buddha juga sangat menghargai, seorang guru yang sangat menghargai peran dari wanita atau perempuan-perempuan. Bisa dilihatkan ya PowerPoint-nya ya. Jadi seorang wanita ya, saya ingin mengangkat kekuatan kaum perempuan atau wanita. Ya, perannya ternyata tidak bisa kita sepelekan begitu saja. Ada peran-peran yang sangat aktif ya, yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan, seorang wanita. Sebagai ilustrasinya, di saat di rumah ya, ternyata tanpa kehadiran seorang wanita, ternyata rumah tangga itu tidak jalan ya. Kita lihat ya ilustrasinya,
seorang wanita mempunyai tangan 6 ya. Artinya setiap saat mengerjakan apa saja ya, bertangan 6 ya. Dalam tokoh pujaan Buddhis ada yang lebih, seorang wanita mempunyai 1000 tangan, yaitu Dewi Kwan Im, lebih banyak lagi, tidak pernah tinggal diam ya. Ketika ada sesuatu yang ditolong ya, ketika ada sesuatu yang dibantu, dia siap turun tangan, mengulurkan tangannya untuk membantu ya. Di dalam kehidupan rumah tangga, seorang ibu ya, ini ada yang tangannya pegang setrika ya. Tentunya setrika itu bukan untuk mencetrika pipinya karena sudah berkerut, itu enggak ya, mencetrika baju ya. Jadi salah kalau misalnya saya sudah merasa tua, pipinya berkerut terus disetrika. Boleh disetrika tapi dalam keadaan dingin ya, bukan jangan keadaan yang panas. Kalau panas melonyok ya, itu pakai setrika. Kemudian ada lagi tangan satunya memegang panci, siap menyiapkan makanan untuk satu rumah, untuk satu keluarga ya. Sehingga kacau sekali ya kalau rumah tangga cuma ada orang laki-laki saja, padahal di situ tidak bisa masak, tentunya tidak ada makanan ya. Kemudian juga ya membawa dompet, kemudian juga kalau rumahnya itu kotor juga siap turun tangan untuk bersih-bersih ya. Ini ilustrasi perannya begitu besar ya di dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa kehadiran seorang wanita, tentunya rumah tangga itu akan kacau, tidak lengkap ya. Tingkat kebersihan rumah tangga itu juga sangat kurang sekali. Mengingat Hari Kartini, marilah kita bersama-sama ya menyimak syair-syair ya tentang ibu kita Kartini. Silakan Bapak Ibu juga bisa sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Silakan disetel. Disetel bawah ya. Bersama-sama. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Nanti ada pertanyaan, silahkan simak syairnya ya. Ibu kita Kartini, putri Jahari, putri yang berjasa se-Indonesia. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia,
Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ya, pertanyaannya siapa namanya tadi? Ibu kita Kartini siapa namanya? Harum, ya, Harum namanya, ya. Ya. Tak suruh nyimak tadi, ya, namanya Harum, ya. Ya. Jadi ibu kita Kartini ini ada kaitanan juga, ada sebuah cerita yang mungkin tidak disebar di masyarakat luas. Ada beberapa surat-surat yang memang bisa diketahui oleh publik, sengaja disebar untuk mengangkat ketokohan R.A. Kartini ini. Namun ada juga surat-surat yang dikirim ya ke Belanda, ke teman-temannya, itu sengaja disensor. Disensor itu diseleksi, tidak disebarkan secara luas karena ada yang menganggap kontra, ya. Kontranya seperti apa? Jadi ada cerita waktu R.A. Kartini ini waktu masih berusia 7 tahun, beliau ini sakit keras. Orang tuanya ya sebagai bupati ya sudah mencarikan dokter ya untuk mengobati Kartini kecil ini, ya, anak Kartini kecil ini, tapi tidak sembuh-sembuh, ya, sakit keras tidak sembuh-sembuh, ya. Kemudian ada orang yang ngasih tahu, coba kamu datang ke kelenteng, ya, di Jepara namanya kelenteng Welahan. Jadi sebelahnya kota Jepara itu ada kota Welahan, ada kelenteng di situ, ada 2 yang besar itu. Kemudian oleh pihak penjaga kelenteng tersebut ya disarankan itu ngambil abu, ya, abu hiolo, kemudian dibikin minuman, seduhan minuman, kemudian diminumkan R.A. Kartini yang sedang sakit keras ini. Ternyata ajaib, mujizat terjadi, sembuh sakitnya ini. Karena mempunyai pengalaman yang begitu mengesankan ini, kemudian R.A. Kartini itu mengaku saya anak Buddha, dan hidupnya juga praktek Buddhis. Dia vegetarian, vegan, ya. Maka ada beberapa buku yang menulis bahwa R.A. Kartini itu adalah seorang Buddhis. Sebetulnya bukan sepenuhnya seperti itu, karena merasa ya terkesan, merasa disembuhkan dari kelenteng tadi, mengatakan saya anak Buddhis dan vegetarian, ya. Itu R.A. Kartini itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencoba apa yang dilakukan oleh R.A. Kartini ini. Silahkan Bapak Ibu kalau sakit minum saja sebanyak-banyaknya seduhan abu, ya, pasti mati, ya. Ya, sebab ada juga yang beracun, ya, itu, ya. Kemudian juga R.A. Kartini ini ada yang menilai, menganggap seorang yang sinkretisme agama, orang yang mempraktekkan, orang yang belajar lebih dari satu agama, ya. Di samping dia agama mengikuti agama orang tuanya, tentunya dia juga mungkin karena terkesan dengan agama Buddha, dia juga belajar mempercayai beberapa ajaran agama Buddha, salah satunya yaitu vegetarian, vegan, ya, tidak makan daging, tidak makan ikan yang bernyawa, ya. Seperti saya itu juga tidak pernah makan yang bernyawa, yang saya makan mati semua, ya. Kemudian Bapak Ibu masih berkaitan dengan kekuatan kaum wanita atau perempuan. Dulu waktu saya masih kecil itu ada singkatan yang berkaitan dengan wanita, dengan perempuan. Singkatannya itu G3. G3. G yang pertama, seorang wanita itu mampu gendong anaknya, ya, gandeng, terus gimbol.
Ini jangan sampai ditiru ya, orang yang gendong gandeng gimbal. Makanya ada program KB, keluarga berencana ya. Anaknya cukup 2 saja. Kalau sudah ada yang digendong, digandeng, jangan gimbal lagi, mengandung ya. 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 Ini membuktikan bahwa peran ibu sangat besar sekali, mempunyai kekuatan fisik. Coba kalau tidak punya kekuatan fisik ya, gendong ya, gendong anaknya kecil ya, ya, apalagi nanti lain waktu gendong anaknya besar ya, itu. Kemudian gandeng, nuntun, gandeng, gimbal masih mengandung. Jadi pemerintah itu mempunyai program keluarga berencana, anak itu cukup 2 saja ya, laki perempuan sama saja. Tapi tentunya kata-kata itu juga perlu diralat ya, masa sama laki perempuan sama saja ya, beda loh. Itu gendong, gandeng, gimbal ya. Ada beberapa kata mutiara yang berasal dari RA Kartini mungkin menginspirasi bagi kita. Terkadang kesulitan harus kita rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu ya. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Itu ungkapannya ya. Kadang-kadang kita tidak tahan terhadap kesulitan-kesulitan, padahal kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang menimpa kita itu sebagai ujian bagi kita. Ketahanan mental kita diuji di situ ya. Dan kesulitan dan masalah itu ada hikmahnya bagi kita untuk menguji mental kita ya. Ada beberapa orang itu ketika di kantor itu tidak tahan temannya atau bosnya yang cerewet ya. Jadi ketika keluar kantor dengan temannya itu, ceritanya itu ya ketidakberesan, kecerewetan dari bosnya, dari temannya di kantor itu ya. Bagi orang yang pesimis jadi bahan cerita yang menarik, tapi bagi yang optimis memandang segala sesuatu itu ada hikmahnya. Justru kita ketemu orang-orang yang cerewet itu akan menyempurnakan kesabaran kita ya. Diuji kesabaran, disempurnakan kesabaranmu itu ya. Maka kan ada cerita itu ada filsus itu ya, punya istri yang cerewet sekali, tiap hari diomeli terus. Ketika istrinya sakit dia malah sedih, hari ini saya tidak mempunyai kesempatan untuk berlatih kesabaran karena istri saya sakit, tidak bisa cerewet ya. Kalau kita kan berpikirnya kan lain ya, berpikirnya mudah-mudahan istri saya cepat mati gitu lah gitu, karena cerewet ya. Tapi justru bagi orang-orang yang optimis untuk menguji kesabaran, justru kita mempunyai kesempatan, mempunyai bahan ujian untuk menyempurnakan kesabaran kita ya. Kita baca bersama, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Perempuan harus cerdas, terampil dan berbudi pekerti luhur agar dapat mengemban tugasnya sebagai ibu bangsa, karena ibulah pendidik yang pertama-tama. Jadi sekarang untuk mencerdaskan perempuan itu sudah hal yang sangat mudah sekali. Masing-masing sudah punya HP ya, sudah punya HP masing-masing ya. Mungkin kalau anaknya saja ya minta uang jajan belum tentu langsung dikasih, tapi kalau pulsanya habis langsung beli ya, langsung bisa beli ya. Nah, HP, gunanya HP itu yang untuk mencerdaskan kita. Banyak sekali informasi-informasi yang sangat berharga untuk mencerdaskan kita. Bahkan nanti yang laki pun bisa kalah kalau tidak tekun belajar. Dan sekarang belajar tidak perlu di perpustakaan, buka-buka buku ya, langsung di HP itu saja. Bahkan belajar agama juga seperti itu. Maka ada beberapa orang itu ya, mau donatur, mau mencetak buku-buku, saya sarankan jangan nyetak buku. Apabila ingin umat itu belajar kitab suci, kasih saja HP masing-masing, itu pasti sudah kita bisa belajar banyak. Kalau buku kan terbatas sekali
ya. 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 Kartini milenial adalah perempuan-perempuan yang kreatif, yang mampu menebarkan aura positif dan mampu menumbuhkan senyum bagi orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa teori tentang Kartini masa kini, ya. Sebuah teori mengatakan seorang wanita saat ini harus mampu mencintai dirinya sendiri, ya. Bahwa kita harus sadar, wanita-wanita harus sadar bahwa kita mempunyai potensi yang tidak terbatas, ya. Mencintai diri sendiri dan harus menjaga diri kita, ya. Kemudian seorang wanita harus mampu berpikir positif, ya. Mencintai diri sendiri, kemudian harus mampu berpikir positif dan santun. Kemudian bertekad dan selalu mempunyai semangat belajar. Kemudian saya itu tidak lihat di sana, makanya harus dua, disiplin dan patuh mengatur waktu, ya. Tidak sedikit ibu-ibu, wanita-wanita waktunya habis dipakai untuk ngerumpi, untuk kongko-kongko saja, ya. Itu. Kemudian yang kelima, berani untuk bermimpi dan mewujudkannya. Misalnya di sini dalam lingkup kecil, pembicara-pembicara yang dari kaum wanita, kan perempuan di wihara itu kan kurang, bahkan boleh katakan belum banyak, ya, masih kurang. Itu satu kesempatan yang sudah pakai baju putih-putih itu, ya. Ini pandita-pandita semua, ya. Kuliahnya sudah S1 semua yang pakai putih-putih itu, ya. Tinggal jam terbangnya, ya, itu dinaikkan, diperbanyak. Nanti kan bisa cerita di depan, ya. Itu harus bermimpi, ya. Jangan sampai pembicaraan di sini didominasi oleh kaum pria atau laki. Wanita pun juga punya potensi, ya. Saya kira yang pakai baju-baju putih pendeta-pendeta itu sudah gudang ilmu agama Buddha, ya. Sudah gudangnya karena sudah kuliah jurusan agama, ya. Tinggal nambah jam terbang, ya. Kalau masalah pelayanan, ya, nyanyi sudah oke, pakai bahasa Mandarin kalau pelayanan itu, ya. Yamking, ya, itu. Ya, ada 5 hal yang positif yang harus ditingkatkan bagi wanita-wanita masa kini. Yang keempat tadi apa? Yang keempat tadi apa? Apa? Nah, itu sing hafal malah bapaknya, bukan karena memperhatikan, ya. Yang ketiga apa tadi? Bertekad dan selalu mempunyai semangat belajar, ya. 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 Ada sebuah kata, emas diuji dengan api, wanita diuji dengan emas, dan lelaki diuji dengan wanita, ya. Ternyata wanita pun sebagai salah satu sarana untuk ujian juga bagi kaum laki-laki, ya. Alat untuk menguji laki-laki, ya, gitu. Jadi ada juga beberapa wanita yang saya lihat, ya, ya mungkin biar dianggap mampu, ya, biar dianggap kaya, itu, ya, lebih-lebih pas hari raya seperti ini digaden, ya, kemudian di toko-toko emas itu ramai sekali itu, ya. Ternyata tidak selamanya itu belinya itu di toko emas yang murni, ya. Ada beberapa toko emas atau mas-mas tiruan, ya, itu. Di saat pas hari raya itu kalau Anda pulang ke desa itu banyak sekali, ya. Ternyata tidak selamanya itu emas asli itu. Ya cuma aksesoris saja, ya. Orang lain kan tidak akan tanya itu asli atau palsu atau tiruan, ya. Ya. Tapi perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, ternyata emas di seluruh dunia ini yang paling murah itu di Jawa,
ya, ya di Jawa, karena setiap anak muda biasanya dipanggil Mas, artinya kan murah. Ya, ya, berkaitan masih dengan wanita, ya, wali kota Surabaya sekarang jadi menteri itu mengangkat ya peran wanita untuk membantu pemberantasan korupsi, karena beliau mengatakan bahwa wanita mempunyai peranan yang sangat strategis sekali ya, sebagai istri, sebagai anggota masyarakat, mempunyai kekuatan lebih dibanding pria dalam mewujudkan kemampuan berkomunikasi yang lebih luas. Ya, ada beberapa pembicara tadi sengaja dipasang kaum wanita atau ya perempuan karena lebih luas bicaranya, gaya bahasanya itu. Ya, ini juga mempunyai peranan yang sangat penting. Ya. Kemudian juga masih peranan wanita, ya, ternyata banyak sekali ya industri rumah tangga, ya, ekonomi keluarga itu sangat didukung oleh ibu-ibu yang bekerja, ya, ekonomi nasional pun juga sangat terbantu oleh adanya ibu-ibu ini yang mau bekerja, ya, membuat karya-karya. Lebih-lebih di saat masa pandemik ini ya, muncul beberapa wiraswastawan ya, lebih-lebih mereka ditinggal suaminya karena mati, karena meninggal karena corona, menanggung keluarga banyak, terpaksa ibu-ibu pun juga harus turun tangan mencari uang, harus mempunyai pendapatan sendiri. Ini banyak tumbuh juga di beberapa tempat, di beberapa keluarga ya. Jadi saya itu kan setiap satu waktu corona sampai saat ini itu melayani pelayanan doa kematian. Ada beberapa yang saya layani itu ditinggal kematian oleh suaminya, ibunya, istrinya, masih anak-anaknya. Di saat doa itu tidak bisa konsentrasi, tidak bisa serius, karena sambil nangis, keluarganya nangis, istrinya nangis, anak nangis, yang pembaca doanya saya pun kadang-kadang kesetrum juga di situ, ikut nangis juga. Ya, jadi tidak bisa kusuk ya itu. Ya. Kemudian juga di samping di kota ya, bisnis ya kecil-kecilan, dagang kecil-kecilan, ternyata di desa pun ya ekonomi mereka ya, sawah ya, pertanian mereka sangat ya dibutuhkan peran dari tenaga wanita-wanita, buruh wanita ini. Nah, cuma sekarang kecenderungannya, saya orang desa jadi agak tahu betul ya, cari tenaga kerja wanita yang nanam, yang nandur padi itu susah, karena kebanyakan wanita-wanita muda di desa itu gengsi dan sudah merantau ke kota, tidak mau melanjutkan pekerjaan orang tuanya, itu gengsi. Asal mereka sudah bau sekolah, sudah bau kuliah, tidak mau bertani lagi. Akibatnya tenaga kerja di desa itu sulit. Ya, ini. Padahal hidupnya di kota ya belum tentu semakmur di desa itu. Ya. Cuma mungkin pertimbangannya kalau di kota kan badannya bersih, kalau di desa kan lumpur, kehujanan, kepanasan kan gitu. Ya. Ya. Kemudian juga di saat corona ya, ini juga ada beberapa ibu yang merintis usaha nanam sayur di pekarangan yang sangat terbatas, di lingkungan rumah tangga yang sangat terbatas, sayur-sayuran daripada beli dan sambil mengisi waktu di saat corona ini ya. Juga perlu diketahui juga sampai sekarang ya, itu petani sayuran itu dari dulu sampai sekarang tuh yang masih gagal itu petani pare ya, sayur pare itu sampai sekarang belum ada yang berhasil. Kenapa belum berhasil? Karena setiap nanam itu hasilnya pahit ya, tidak ada yang pare itu manis itu ya, berarti kan gagal ya.
Setiap nanam pahit, setiap nanam panis, ya. Kalau saya, ya, karena sudah seringnya makan sayur pare, mulut saya kalau makan sayur pare tidak terasa pahit lagi, karena sudah adaptasi, ya. Setiap hari itu makan pahit, gitu, ya. Ya. Ada lagi berita bahagia, ya. Kalau penjual jamu, ya, penjual jamu itu kehabisan modalnya itu malah lebih senang, ya, kehabisan, pahitannya habis, ya, pahitannya tahu, ya, pahitan itu kalau habis malah senang, pahitannya habis, modalnya habis, maksudnya jamu yang pahit itu habis lebih senang dia. Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan karakter, ya, bangsa memiliki 3 kunci. Kunci pertama, tidak bisa meninggalkan peran dari perempuan, ya, tidak dalam bidang ekonomi dan pembentukan karakter bangsa. Jadi perannya sangat dominan sekali, ya, dari perempuan, ekonomi dan karakter bangsa, ya. Nah, ini. Secara teoritis, 3 peran utama perempuan di Indonesia adalah: pertama, reproduktif, di mana fungsi perempuan yang dapat hamil, melahirkan, menyusui dan merawat anak di dalam keluarga. Maka siap kala wanita-wanita Indonesia agar betul-betul, ya, menjadi ibu yang baik, ibu yang bisa melahirkan anak-anak yang sehat, yang cerdas. Segala sesuatu itu tidak kebetulan. Oh, kebetulan saya keturunan orang baik-baik, langsung otomatis anaknya juga nanti baik-baik juga. Tidak kebetulan. Semua itu hukum sebab dan akibat. Maka jagalah wanita-wanita Indonesia yang masih muda ini, jangan biasakan minum-minuman keras, obat-obatan, minuman alkohol. Ini akan mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Kualitas nanti anak-anak keturunan kita itu sangat dipengaruhi oleh ibu yang melahirkan, ya. Itu dalam bidang fisik. Dalam bidang mental, ya, itu ada penelitian. Orang baik diturunkan dari generasi-generasi yang baik, orang jahat diturunkan dari generasi-generasi yang jahat. Ibunya baik, nanti anaknya cenderung mempunyai anak yang baik, itu juga lebih besar. Ibunya jahat, pencuri, ya, sering berbuat jahat, nanti cenderung menurunkan anak-anak yang jatuh, peluangnya juga lebih besar. Ini mungkin di dalam agama Buddha akan membentuk karma kolektif, ya. Maka jadilah wanita-wanita yang mempunyai peran, ya, yang baik-baik, agar nanti keturunan anak cucunya juga melahirkan generasi yang baik-baik. Kemudian kedua, peran produktif, di mana perempuan melakukan karya-karya produktif. Kemudian peran ketiga, peran sosial, ya, perempuan banyak dilakukan untuk membantu masyarakat setempat tanpa imbalan atau gratis. Jadi untuk memajukan wihara, wihara pun juga ada wadahnya untuk perempuan, namanya Wanita Buddhis Indonesia. Silahkan Anda, ya, berperan aktif di situ, ya. Semakin organisasi Buddhis itu kuat, ya, anggotanya banyak, eksistensi agama Buddha pun juga akan bertahan lama. Karena dari peran ibu-ibu inilah yang pertama kali menyentuh kepada anak-anak nanti yang sebagai penerus wihara-wihara. Ada beberapa ungkapan-ungkapan atau kelebihan-kelebihan tentang wanita, ya. Ini untuk selingan saja, ya. Wanita itu mempunyai sebutan lebih banyak daripada pria atau laki-laki. Wanita, ya, yang masih sendiri disebut nona. Wanita yang sudah punya suami, punya anak, nyonya. Tapi ada juga seorang wanita yang sering mempunyai anak tapi tidak pernah bersuami. Apa? Nyahnyoh. Kan ada
ya banyak nyoh ya. Kemudian wanita juga bisa diketahui model rambutnya ya. Wanita yang rambutnya lurus masih bujangan. Wanita yang rambutnya sering dihias untuk menarik lawan jenis sedang tunangan. Tapi ada juga seorang wanita yang rambutnya itu sudah awut-awutan ya. Ya. Apa? Awut-awutan yang konangan. Tertangkap basah. Ya. Sekarang kita masuk dalam pelajaran agama Buddha. Ada di dalam kitab suci yang tadi saya sebutkan di awal, ada beberapa riwayat kehidupan Sang Buddha yang mengangkat ya peran dari wanita ini. Diceritakan Bapak Ibu ya. Pernah ada seorang raja ketika menunaikan tugas kemudian dapat laporan dari bawahannya bahwa istrinya itu melahirkan, dan bayi yang dilahirkan ini, penjaga ini, pegawai ini melaporkan bahwa istri raja ini, permaisuri raja itu melahirkan bayi perempuan. Seorang raja mendengar istrinya melahirkan kan berharap ya bahwa anaknya nanti pasti laki akan sebagai penerus kerajaannya. Ternyata laporannya perempuan, dia kaget ya. Dia menunjukkan ekspresi yang tidak senang ya, mempunyai bayi perempuan, mempunyai anak perempuan ini. Zaman dahulu kemungkinan itu belum ada USG ya. Ya. Belum ada dicek istrinya itu laki atau perempuan, mungkin belum ada, belum banyak ya sekalipun itu. Sehingga di saat melahirkan itu dilaporkan bahwa anak raja ini perempuan. Dia menunjukkan ekspresi tidak senang mempunyai anak perempuan. Pas kebetulan di situ ada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha memberi nasihat kepada Raja Pasenadi ini bahwa seorang wanita, seorang perempuan mempunyai beberapa potensi-potensi. Ya, yang pertama, wanita mampu mencapai kesucian ya. Jadi tingkat kesucian sotapana sampai arahat itu tidak dimonopoli oleh kaum pria atau laki-laki. Tapi tidak pernah ada cerita Buddha itu seorang wanita ya. Tidak pernah ada cerita seperti itu. Tapi kalau untuk kesucian ya itu bisa. Contohnya Prajapatai Gotami jadi bikuni juga mencapai kesucian, Kema juga mencapai kesucian ya itu. Jadi seorang wanita juga mampu mencapai kesucian. Kemudian yang kedua, wanita mampu hidup saleh ya, saleh, taat pada agama ya. Seorang wanita ternyata juga mampu puasa ya, sekalipun juga ada beberapa hal yang menghalangi dia harus puasa terus ya. Kemudian seorang wanita bisa menghormati mertua ya. Kemudian yang terakhir, wanita bisa lahirkan pemimpin dunia ya. Ini 4 potensi, 4 hal yang diangkat oleh Sang Buddha ya. Ya. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi apa? Hah? Bisa ya, lama-lama bisa malu kan dengan yang laki. Ya. Ya, mampu menghormati mertua ya. 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 Ini adalah contoh ya wanita saat ini seorang bikuni. Di samping beliau seorang bikuni juga mampu kuliah sampai tuntas. Mungkin profesor ya nih. Doktor, mungkin doktor. Ya, kecil orangnya, fisiknya kecil. Tapi ternyata juga mampu ya
mengalahkan bagi yang pria bikuni biku ya. Ini pernah ceramah di sini ya, pernah tahu sini ini. Ya. Ditulis dalam kitab suci ya, ada umat awam perempuan atau wanita yang mampu juga mencapai tingkat kesucian, yaitu Wisaka. Nah, Wisaka ini ya sangat terkenal ya di masa kehidupan Sang Buddha sebagai donatur wihara juga ya. Ketika perhiasannya tertinggal di wihara, kemudian mau dijual, tidak ada yang mampu membeli, kemudian dibeli sendiri, uang pembeliannya itu disumbangkan untuk bangun wihara ya. Jadi donatur sponsor wihara ya, Bubarama ini Wisaka. Wisaka ini juga sering saya pakai ya untuk nama-nama Buddhis. Kan setiap saat itu ada beberapa umat yang belum mendapatkan kartu Wisudi, itu minta di Wisudi. Dominan Wisaka itu sering saya pakai. Saya kasih nama mereka Wisaka ya. Yang saya tonjolkan Wisaka itu adalah sponsor ya kehidupan Sang Buddha ya. Juga Wisaka ini sekalipun beliau itu sudah berumur 120 tahun kalau tidak salah ya, 120 tahun ya, itu namun wajahnya itu masih seperti gadis ya. Namun ada sesuatu yang tidak boleh ditiru umat Buddha saat ini. Wisaka ini mempunyai anak 10. Ada yang mau niru? Wisaka ini mempunyai anak 10 ya. Wanita juga mempunyai kelebihan ya, yaitu mempunyai kemampuan atau mempunyai kecantikan fisik. Sehingga ada beberapa negara itu ada kontes wanita, kontes kecantikan ya, menampilkan fisik ya. Namun demikian juga tidak selamanya karena fisik yang ditonjolkan. Di situ juga ada uji kemampuan yang lain juga, kemampuan bahasa, kemampuan yang lain juga, ya. Kan tidak ada kontes kegantengan pria itu wanita ya. Kalau kontes kecantikan ada ya. Ya. Kemudian juga di Indonesia ada cerita dari pengaruh wanita, dari peran wanita ya. Ini Indonesia mempunyai sebuah candi yang cukup megah, Candi Sewu atau Candi Prambanan di sana itu. Ini pengaruh wanita. Ceritanya, legendanya ya, Roro Jonggrang ini mau dipersunting oleh Bandung Bondowoso. Ya, Roro Jonggrang mau dengan catatan saya dibangunkan 1000 candi. Karena cintanya begitu kuat ya, ingin mendapatkan Roro Jonggrang, kemudian semalam suntuh dia kerja untuk mewujudkan ya apa namanya itu, mas kawinnya itu loh, mewujud mas kawinnya Roro Jonggrang itu. Ternyata hampir jadi ya, kurang satu saja 1000 itu ya. Ada beberapa filsafat atau pelajaran-pelajaran yang bisa diperoleh oleh masyarakat Indonesia ya, oleh generasi ini. Orang Indonesia, orang Jawa itu ternyata mampu berprestasi apabila sudah dalam keadaan kepepet ya. Didile, dikasih batasan waktu, saya mau dinikahi kamu, mau jadi istrimu dengan catatan saya dibangunkan 1000 candi. Ternyata kan hampir jadi juga atau semalam suntuh itu. Orang Indonesia juga seperti itu. Besok mau ujian ya besok mau ujian itu semalam suntuh baru belajar. Menggunakan waktu kepepet itu. Ya bisa, tapi hasilnya juga nak maksimal dan ngeleloro badan, ngerusak badan ya. Full mau ilmu setahun itu mau dikumpulkan semalam suntuk, mau diingat ya,
kemungkinan kecil kan bisa untuk kita ingat semua itu. Ya belajar itu setahap demi setahap, setiap malam belajar mengisi, tidak bisa kalau semalam suntuk itu. Demikian pula ini kerja semalam itu kan bahaya ini. Nah, begitu terwujud 1000 candi mati di sana, tidak bisa menikmati lagi. Itu pelajarannya gitu, jangan kerja karena faktor kepepet ya. Ingin mendapatkan sesuatu kita berambisi mati-matian mewujudkan itu ya, pasti hasilnya tidak bagus ya. Kemudian ada cerita lagi yang berkaitan dengan wanita, namun dewi, orang dewi kan wanita. Pernah adik ipar ya, adik iparnya sang Buddha ini Nanda ya. Ini ketika jadi manten ya, manten baru, kemudian diajak sang Buddha ke wihara, kemudian ditabiskan sebagai biku. Selama dia menjalani kebikuan, karena masih manten baru dan mungkin juga belum malam pertama juga ya, karena masih manten baru ya kan gitu ya, baru pesta, kemudian diajak sang Buddha Mbak Pata di wihara, langsung ditabiskan menjadi biku. Dia terngiang-ngiang, terbayang-bayang istrinya di rumah, menjalani kebikuan tidak tenang ya, gelisah terus. Kemudian ada yang lapor kepada sang Buddha bahwa Nanda itu menjadi biku gelisah memikirkan istrinya yang di rumah. Kemudian bagaimana caranya agar tetap menjadi biku terus Nanda ini? Sang Buddha membuat cara, dia dibawa, diperlihatkan di salah satu surga yang isinya surga itu bidadari-bidadari. Kemudian suruh bandingkan kecantikan bidadari-bidadari ini dengan istrimu, kamu bandingkan seperti apa? Oh tidak seberapa, lebih cantik dewi-dewi yang di surga ini. Kalau selama kamu mau jadi biku, akan saya bantu kamu mendapatkan dewi-dewi itu. Terpacu untuk mendapatkan dewi-dewi kalau selama menjadi biku ini ya. Kemudian belajar ya, terus sampai di pertengahan tentunya motivasinya itu bukan untuk mendapatkan dewi, namun betul-betul menjadi biku. Tapi alat yang dipakai oleh sang Buddha seorang dewi kecantikan ini ya. Ya tapi tentunya ini juga tidak boleh juga dipakai oleh biku-biku saat ini untuk mendapatkan saya jadi biku terus biar telah di surga dapat dewi-dewi kan gitu ya. Jadi perlu diketahui juga bahwa surga itu belum kekal ya, masih banyak kesenangan-kesenangan indria yang waktunya juga dibatasi, juga tidak selamanya ya. Kemudian di dunia bisnis kita juga bisa melihat ya peran dari wanita-wanita untuk meningkatkan penjualan ya. Mobil biar ada yang lihat ya, dipasangi sales wanita. Kalau pas Idul Adha ya, pedagang-pedagang sapi punya trik ya gitu, yang layani tidak laki-laki, dikasih perempuan-perempuan. Itu kan trik juga ya, cara ya itu. Pernah juga sales rokok ya, biar rokoknya itu laku terus, untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya pakai sales wanita ya, yang beli ternyata banyak laki-laki ya. Apa rahasianya kok laki-laki yang beli ya itu rokok itu? Ternyata sebelum dirokok itu wanita ini nyulet ke rokok ini, ditaruh disulet ke terus dikasihkan dijual, ini sudah tak jual. Ayo, kalau laki-laki mata keranjang ya mau saja gitu loh ya. Jadi di dunia bisnis usaha pun juga peran wanita sangat besar sekali pengaruhnya ya. Kemudian juga dalam cerita Buddhis kita mengenal ya seorang permaisuri raja namanya Ratu Kema.
Ratu Kema ini orang yang sombong dan tidak pernah menginjak wihara, sekalipun suaminya raja menjadi sponsor donatur wihara. Bagaimana caranya agar Ratu Kema itu mau datang ke wihara? Sang Buddha menyuruh seseorang membuat syair-syair lagu, kemudian syair-syair lagu tadi disuruh menyanyikan di hadapan Ratu Kema ini. Dia terpikat, ya, terpersona, tertarik pada syair-syair lagu yang berisi tentang cerita keindahan wihara. Penasaran, datang ke wihara. Setelah datang ke wihara, untuk menaklukkan kesombongan dari Ratu Kema ini yang menyombongkan kecantikannya, Sang Buddha membuat alat peraga, ya, menciptakan seorang wanita muda, remaja, ya, kemudian tua, kemudian jatuh, untuk menyadarkan Ratu Kema itu agar menyadari bahwa dirinya pun juga akan mengalami seperti itu, ya, ini, ya. Kemudian juga, ya, di wihara-wihara juga kita lihat peran wanita sangat besar. Di samping tadi pemimpin puja bakti tadi, ya, yang satu pria, yang satu wanita, namun juga wihara kelihatan sepi kalau tidak ada lagu-lagu nyanyi-nyanyi, yang didominasi juga kaum wanita-wanita, ya. Ada beberapa wanita-wanita yang mempunyai profesi, ya, untuk menyanyikan lagu-lagu Buddhis. Cuma di wihara itu ada keluhan, ya, pembuat pencipta lagu-lagu Buddhis itu keluhannya ketika dia mempromosikan lagu-lagu Buddhis itu tidak selamanya langsung lagu, ya, mereka pada beli karena tidak terbiasa. Dan di wihara saya lihat itu tidak wajib ada lagu, akibatnya tidak ada wajib ada lagu-lagu yang sudah dibikin lewat kaset, lewat itu tidak lagu. Coba kalau kita sering mengadakan lomba-lomba lagu di wihara, tentunya lagu-lagu yang sudah diciptakan itu juga akan laku, ya, itu. Kemudian yang kedua, peran wanita bisa hidup makmur dengan bekerja dan menabung, ya, ini potensi seorang wanita, ya, bisa hidup makmur juga. Ada yang viral juga, seorang wanita cantik bekerja di ladang, ya, itu. Kemudian ada juga wanita yang mengayun apa itu becak, ya, itu. Kemudian memiliki ini, bisa hidup rukun dengan keluarga, memiliki anak, ya, ini seperti kucing saja. Jadi anaknya banyak sampai 6, ya, itu kembar 6, ya, dia memiliki anak, ya. Kemudian menjaga sila dan kemoralan, ya. Juga wanita mampu kesetiaan wanita diuji saat pria tidak punya apa-apa, kesetiaan pria diuji saat wanita tidak pakai apa-apa, ya. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, bilang kan. Kemudian ada ilustrasi bendera. Jangan sampai dirimu seperti bendera yang dibawa, diraba, dibuka, dinaikkan, dihormati lalu ditinggalkan sendiri. Jagalah kehormatan. Makanya harus menjaga sila, ya. Kemudian yang kelima, kualitas kekuatan dari wanita yang bijak dan baik dalam Sanyutta Nikaya. Hanya perempuan yang baik yang menjaga silanya yang akan memperoleh 5 keuntungan. Keuntungan yang pertama, kekayaan dan harta benda dapat diperoleh dengan mudah, ya, kalau orang itu mempunyai sila, ya. Misalnya saja penjual jamu, pakaiannya tidak karu-karuan, orang kan males beli, tapi pakaiannya itu rapi, ya, agamis, orang lebih condong malah tertarik, ya,
untuk beli, ya. Ya sekalipun ada juga orang-orang tertentu, tapi kebanyakan kan lebih memilih kerapian, kebersihan dari orang yang jual itu. Akibatnya punya langganan lebih banyak, mudah untuk mendapatkan kekayaan, harta benda, ya. Ini contohnya penjual, ya. Jadi penjual jamu itu kalau mau laris, salah satunya di samping pakaiannya itu badannya harus langsing, ya. Kalau penjualnya itu gembrot, gemuk, itu kemungkinan itu laku kecil, ya. Orang tidak percaya, ya. Kamu minum jamu setiap hari saja kamu gembrot kok. Ya. Kalau yang langsing kan, betul jamunya mantap, berkhasiat, terbukti bakulnya juga langsing. Ya, dapat terkenal karena reputasinya. Misalnya saja Wisaka, nama Wisaka dari zaman Buddha sampai saat ini masih dikenal orang karena kedermawannya, karena silanya, karena loyalitasnya pada agama. Kemudian ada seorang bikuni, ya, sampai sekarang pun terkenal juga, ya. Ya. Kemudian memiliki menyenangkan, ya. Yang keempat, saat menjelang kematian akan melihat tanda-tanda baik dan meninggal dengan tenang. Ini. Yang terakhir, terlahir di alam surga atau alam dewa. Jadi penghuni surga juga ternyata di samping pria juga banyak wanita, dewi-dewi itu juga yang menjaga kemoralan dalam hidupnya semasa hidupnya. Inilah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.